dah terpukul batanglah capo. Dah terlantak batang jelemu. Oh, yang tak kita bertemu Najib bertemu, jangan banyak tegur siapa. Assalamualaikum kawan, jumpa lagi bersama saya Bang Umar. Masih tetap dalam tema keluyuran cinta. Kawan, ke depan kita akan menyampaikan tentang keluyuran cinta. Keluyuran cinta mulai dari kita menembus rimba, menyeberangi samudra, mendatangi tempat-tempat yang tidak terbiasa, dan yang terpenting jangan kemana-mana, tetap tune bersama Bang Umar, keluyuran cinta. Ya salam. Kawan, kenapa dalam setiap event, dalam setiap berkeluyuran kita harus menyematkan kata cinta? Karena keluyuran itu memang harus didasari dengan rasa cinta. Karena kalau tidak didasari cinta, ketika kita keluyuran tidak didasari dengan rasa cinta, maka perjalanan kita, keluyuran kita itu akan sangat menjenuhkan. Perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang membosankan dan bisa jadi juga sangat menyiksa. Sebagaimana kata pepatah Arab menyebutkan, as-safaru qit'atun minal adab, bahwa perjalanan itu adalah sepenggal dari ketersiksaan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kawan-kawan kita melakukan perjalanan, maka secara niscaya kita akan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan saudara, sanak, keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Dari situ saja maka keluyuran ini atau perjalanan ini sudah menyisakan ketersiksaan dalam batin. Belum lagi nanti ketika kita sampai di tempat di mana kita tujuan kita berkeluyuran, maka di situ kita pasti akan menemukan sesuatu yang tidak biasa kita temukan sebelumnya. Bisa jadi suasana alam yang tidak bersahabat. Kita yang terbiasa misalnya di rumah kita berada di cuaca yang sejuk, ternyata di tempat yang kita tuju cuacanya beda. Cuacanya menjadi tidak sejuk, menjadi agak panas. Ini cukup menyiksa. Atau sebaliknya, misalnya kita terbiasa dengan cuaca panas, cuaca yang agak hangat, berada di dataran rendah. Kemudian setibanya di tujuan, kita menemukan cuaca yang menggigil, berdinding. Itu cukup menyiksa. Tidak sedikit orang yang biasa hidup di cuaca panas, kemudian pindah ke lokasi yang cuaca dingin, dia akan alergi, kulitnya alergi macam-macam. Maka kawan, bagi Anda yang terbiasa melakukan keluyuran, yang terbiasa melakukan perjalanan, maka cintailah keluyuran Anda, maka cintailah perjalanan Anda, cintailah setiap event-event di dalam kita melakukan petualangan. Maka sangat tepat jika kita katakan ini adalah keluyuran cinta. Kita melaksanakan keluyuran dengan penuh cinta dan kita mencintai ritual keluyuran kita sendiri. Ya salam. Di sesi pertama ini kawan, saya akan menceritakan tentang bagaimana awal mula kita, saya Bang Umar, melakukan keluyuran menembus ke belantara rimba di pedalaman Sumatera, tepatnya di Bukit 12, di kawasan Bukit 12 Jambi. Kawan, waktu itu saya mendapatkan amanah dari para guru saya untuk survei ke suatu tempat yang sangat jauh dari tempat kita berada, yakni survei tentang kondisi suku anak dalam
atau orang menyebutnya orang rimba. Kalau orang suku anak dalam mengidentifikasi dirinya Owang Rimbo. Owang Rimbo. Kita berangkat waktu itu dari Palembang. Kita habis acara di Palembang sore hari Kamis waktu itu. Kira-kira jam 4 sore tiba-tiba ada panitia atau ada tim yang menjemput kita. Kita menempuh perjalanan darat dari Palembang kira-kira jam 4 sore, cukup jauh sekali. Dan itu pertama kali saya, Bang Umar, melakukan perjalanan darat di Palembang, di Sumatera lewat darat, dan cukup jauh sekali. Waktu itu kawan, sepanjang perjalanan kita disambut dengan hujan deras, ya. Sehingga kita tidak tahu berada di mana, melintasi apa saja, melintasi kota apa saja. Yang jelas selama di kendaraan saya lebih banyak tertidur karena memang cukup melelahkan. Setelah 2 hari kita ada acara di Palembang itu cukup lelah, lalu kita diajak untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan keluyuran ke satu kawasan yang disebut dengan Bukit 12. Saya bersama beberapa teman-teman waktu itu. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang kawan, ya, Bang Umar, kemudian sekira jam 2 pagi atau jam 2 malam kita tiba di sebuah kota yang kota itu termasuk daerah Provinsi Jambi. Kota itu bernama Kota Sarolangun. Kota Sarolangun. Kota Kabupaten Sarolangun. Kemudian kita diajak bermalam di sebuah penginapan, sebuah hotel di pusat kota. Saya waktu itu sangat sangat asing sekali dan bertanya-tanya, ini saya berada di mana? Saya berada di mana? Sehingga awal saya masuk ke tempat itu, tas saya masukkan ke tempat itu, ke kamar, saya tidak langsung istirahat. Saya kemudian keluar, memantau, melihat sana sini, ini berada di mana, kota apa. Saya juga asing juga dengan kota itu karena sebelumnya saya tidak pernah mendengar nama kota itu. Yang saya tahu di Sumatera itu ada Lampung, ada Palembang, ada Jambi. Tapi kota-kota yang berada di dalam seperti Sarolangun ini baru sekarang. Saya keluar kawan, kemudian saya melihat nama hotel itu, kemudian nama kota yang di mana saya berada. Kemudian saya coba ke jalan raya. Saya ke jalan raya karena saya waktu itu bingung. Setibanya di jalan raya, saya menemukan ada bis melintas, ya. Saya ingat waktu itu bis ini bis yang biasa melintas dari Jawa Sumatera, bis ALS, ya. Melihat ada bis yang melintas, bis antar pulau itu melintas, saya mulai lega. Alhamdulillah, ternyata kota ini tersambung dengan Jawa, sehingga kalau ada apa-apa saya masih bisa pulang. Saya khawatir kita berada di tengah belantara dan tidak tersambung dengan Pulau Jawa. Maka saya lumayan lega, kemudian saya istirahat. Esok pagi kawan, pada hari yang sama, hari Jumat waktu itu, kita diajak sarapan oleh salah seorang wakil bupati, ya, yang termasuk dalam tim yang menjemput kita. Saya diajak sarapan di kediaman Pak Wabub, ya. Nama Pak Wabubnya waktu itu Pak Hilal. Kemudian setelah kita sarapan kira-kira jam 8 kita diajak untuk melanjutkan perjalanan untuk tiba di kawasan suku Anak Dalam, yakni tepatnya berada di Kecamatan Air Hitam. Kalau tidak salah jarak dari pusat kota menuju ke pemukiman atau kawasan suku Anak Dalam, kawasan orang rimba itu kira-kira hampir 100 km.
Kita keluar dari pusat kota itu, kemudian melewati satu kawasan yang bernama Kecamatan Pauh, ya. Jadi kalau tidak salah itu dari Sarolangun kita mengarah ke arah Batanghari, ke arah Jambi. Kemudian ada satu pertigaan, satu kecamatan yang bernama Pauh. Dan ini kawan, jauh sekali kawan. Ya salam, jauh sekali. Dari Pauh itu kemudian kita masuk ke dalam rimba, masuk ke jalan yang bukan jalan lintas, ya. Jadi orang sana menyebutnya ini jalan lintas. Kita keluar dari jalan lintas, masuk ke satu kawasan yang kanan kiri kita hanya bisa melihat, sejauh mata memandang kita hanya bisa melihat bentangan pohon-pohon sawit atau belantara yang masih belum terjamah atau yang sudah terjamah berubah menjadi kebun-kebun sawit. Kemudian kawan, di tengah perjalanan ketika kita sudah merasa suntuk jalan yang penuh dengan gronjalisasi, ya salam, gronjalisasi, karena memang tidak diaspal, ya, memang belum diaspal. Kita menemukan jalan yang masih berkubang lumpur, ada genangan air, terlebih di musim hujan, ya. Tiba-tiba Pak Hilal waktu itu, atau salah satu tim yang membersamai kita itu mengatakan begini, mohon maaf ya mas, sampean jangan kaget, ya, kalau nanti setibanya di dalam akan menjumpai masyarakat suku anak dalam dengan pakaian yang tidak sopan. Saya penasaran kawan, apa maksud dari panjenengan bahwa mereka tidak sopan? Mereka mengatakan nanti di dalam mereka tidak, sebagian mereka tidak pakai baju. Mungkin pikir saya mungkin yang laki-laki, ya. Ternyata saya tanya, apakah yang laki-laki pak? Tidak, bukan hanya yang laki-laki, bahkan perempuan pun banyak yang tidak pakai baju. Ya salam, ya salam. Saya itu kawan mendengar berita itu, mendengar apa yang dimaklumatkan, yang dikabarkan oleh Pak Wabub ini, kemudian saya jadi penasaran, bagaimana ini ada orang hidup di tengah hutan tidak pakai baju. Apa mereka tidak takut digigit binatang, digigit serangga? Apa mereka tidak merasa kedinginan ketika hujan, atau tidak kepanasan ketika siang hari? Itu yang menjadi gelayutannya dalam hati saya. Jadi jenengan tidak usah kaget katanya, dan kita mohon maaf, ya. Saya berpikir, wah ini pasti menarik ini, ya, pasti menarik, ya. Kemudian kawan, ketika kita sudah masuk di kawasan Kecamatan Air Hitam, kalau tidak salah kita menempuh perjalanan yang penuh gronjalisasi itu sekira sudah sekitar 70 atau 60 km di sebuah tempat yang sangat masih sepi. Kanan kiri saya melihat ada kebun-kebun sawit, dan sebelahnya lagi masih ada belantara yang masih lebat. Saya kawan sayup-sayup dari kejauhan melihat sekerumunan orang, melihat sekerumunan masyarakat yang mana mereka berkerumun di bawah pohon sambil duduk-duduk di sebuah sudung, di sebuah kayu yang kemudian diberi bentangan kain. Sebagian duduk di bawah itu, sebagian duduk di bawah pohon, bahkan sebagian lagi sedang ada di pinggir jalan. Dan persis seperti apa yang disampaikan oleh tim tadi, bahwa di antara mereka ada yang tidak pakai baju, ada yang bertelanjang dada, dan itu bukan hanya laki-laki, tapi juga yang perempuan kawan. Ya salam, saya melihat mereka dari jauh, saya melihat mereka dari kejauhan, hati ini langsung tersentuh. Rasa kemanusiaan kita tersentuh ketika melihat ada saudara-saudara kita,
sesama anak bangsa, sesama masyarakat Indonesia, sesama rakyat Indonesia yang hari ini masih mereka tidak pakai baju. Ya salam, langsung saya tersentuh terenyuhnya. Ya Allah, beruntung kita ini masih menjadi manusia yang biasa-biasa aja. Lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan sampai kemudian kita tiba di sebuah patung sapi waktu itu. Kemudian ada tulisan arah kawasan suku Anak Dalam. Kalau tidak salah tertulis 5 km. Desa itu bernama Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, dan kita sholat Jumat di Masjid Bukit Suban. Kawan, ada cerita-cerita yang menarik bagaimana saya Bang Umar menembus rimba. Di antaranya adalah mantra orang suku Anak Dalam, di mana mereka dalam kesehariannya mereka membaca mantra. Untuk hal apapun mereka membaca mantra. Kemudian adat suku Anak Dalam, insya Allah akan kita berbagi, akan kita ceritakan, kita narasikan kepada kawan-kawan, para penggemar, fan-fan Bang Umar. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Diingat, kita baru sampai di Desa Bukit Suban dan kita sholat Jumat di Bukit Suban untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke dalam pemukiman suku Anak Dalam. Saya kasih bocoran bahwa mereka warga suku Anak Dalam kalau ingin melakukan sesuatu tidak lepas dari mantra. Di antara mantranya adalah, saya kasih contoh, Assalamualaikum, ada jagambang, oh adikku lalu, ya salam. Kawan, bersama Bang Umar, jumpa lagi dalam Keluyuran Cinta. Assalamualaikum, ya salam.